Shalom, selamat berjumpa kembali di Mezbah Doa kita hari ini saudara. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita persiapkan diri kita untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Mezbah hari ini. Mari sama-sama sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita doa lebih dulu yuk sama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini atas kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu buat hidup kami. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap keadaan kami hari ini. Kami tetap mengucap syukur dan kami menaikkan segala hal pujian yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami, waktu kami untuk kami meninggikan Tuhan di Mezbah Doa hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas setiap apa yang kami lakukan di dalam doa kami hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih, kuasa-Mu dan mujizat-Mu atas hidup kami, atas gereja-Mu, atas umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
segalanya bagiku. Panggil namamu Yesus, Yesus. Ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Suci, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu atas hidup kami. Urala barala 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 barala. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Saat kami datang di dalam hadirat-Mu, saat kami menyembah, di situ berkat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah Kau sediakan buat setiap kami, buat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau menyediakan sukacita melimpah-limpah di hadirat-Mu. Bila ketenangan, damai sejahtera ada di dalam hadirat-Mu itu mengalir dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan memuji menyembah Engkau, Allah kami, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami yang kekal, tempat perlindungan kami yang kokoh, benteng perlindungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini kami boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan lewat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami dan mengarahkan kami lebih lagi. Mari Tuhan, bicaralah kepada setiap kami. Jumpai kami lewat firman-Mu pada hari ini, sehingga firman-Mu itu berbicara buat setiap kami, mengingatkan kami kembali dan mengkalibrasi kami kembali di dalam arahan hadirat-Mu dan tuntunan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, kembali kita berjumpa di Mezbah Doa. Dan hari ini yuk sama-sama kita sudah disegarkan di dalam hadirat Tuhan.
kita mulai merenungkan kembali apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita pada hari ini. Saudara, sebelum kita sama-sama terus lanjut di dalam renungan kita, saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Nah saudara, kita baca satu ayat ini untuk kita mengawali firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 2. Kalau saudara ada Alkitab di sekitar saudara, yuk sama-sama buka di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Nah kita akan baca bersama-sama, akan dibacakan kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Baik, puji Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus memimpin kita dalam iman. Dan di sini kita diajak untuk sama-sama kita mengikuti dan fokus pada teladan dari Yesus atas kita. Saya kasih judul hari ini firman Tuhan, renungan kita, saya kasih judul Perintis dan Pewaris. Ya. Nah saudara, Yesus memimpin kita, Dia merintis jalan menuju kepada Bapa lewat apa yang Dia kerjakan di kayu salib. Nah, kita bicara hal ini, kita lihat kembali bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita, Dia membuka jalan di depan kita menuju kepada tahta Allah, supaya di sana kita menerima anugerah dan kasih karunia. Dan apa yang dikerjakan Yesus adalah membuat kita menjadi pewaris dari kasih karunia itu. Dan saudara, warisan itu berawal dari hubungan. Warisan yang kita terima itu adalah sebuah hubungan antara kita dengan Bapa lewat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan warisan itu selalu berawal dari sebuah relationship, hubungan atau koneksi. Jadi tidak ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba mendapatkan warisan. Hanya anak atau hubungan keluarga yang bisa mendapatkan sebuah warisan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus. Dan kita kehilangan hak waris rohani. Manusia kehilangan hak warisnya secara rohani. Tetapi kita puji Tuhan, Allah Bapa kita tidak menyerah. Dia mengutus Yesus bukan sekedar untuk menunjukkan jalan, tetapi Dia merintis jalan itu sendiri. Dan di sini dikatakan Dia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, arti kata perintis itu adalah yang membuka jalan pertama kali. Jadi bayangkan kalau saudara ada seorang pendaki gunung, ya, dia membuka jalur daki atau jalur yang baru. Dia pertama kali yang dia lakukan adalah dia menebas semak-semak. Dia di sana dia bertahan di dalam cuaca yang cukup ekstrim, ya. Mungkin ada angin gunung yang cukup keras yang menerpa dia, tapi dia di sana dia terus tekun membuka jalur. Dan mungkin dia juga mengalami luka, ada tersandung, terjatuh, tapi dia tetap meneruskan apa yang dia kerjakan. Supaya apa? Supaya ada pendaki lain yang bisa melewati jalur itu dengan aman. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lewat kematian dan kebangkitannya, Dia merintis jalan dari bumi menuju ke surga. Tubuhnya yang tergantung di kayu salib itu seperti tirai yang terbelah, membuka akses baru menuju hadirat Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20. Dan sekarang jalan itu sudah terbuka dan kita disebut pewaris kasih karunia. Nah, status kita mulai berubah.
kita sebagai pewaris kasih karunia. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 17. Yuk sama-sama kita simak, akan dibacakan kitab Roma pasal 8 ayat 17. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi kita yang dulu menjadi seteru atau musuh dari Allah, kita yang dulu menjadi budak dosa dan tanpa pengharapan, oleh kasih karunia, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan teman pewaris Kristus. Nah saudara, kasih karunia itu adalah anugerah cuma-cuma buat mereka yang tidak layak. Jadi seperti orang yang hidupnya sudah hancur, ya kelihatannya tidak ada harapan lagi, tiba-tiba mendapatkan warisan yang besar, hutang yang tidak bisa terbayarkan, tiba-tiba hutang itu terlunaskan. Bukan karena pantas untuk mendapatkan, tapi karena ada satu usaha yang tidak menyerah yang dikerjakan oleh pribadi yang lain untuk menebus dan membebaskan seseorang. Nah, jadi warisan yang kita terima itu apa aja, saudara? Warisan yang kita terima adalah penebusan dosa kita, pengampunan, kemudian juga ada pembenaran di sana, pendamaian kembali dengan Allah, dan ada jaminan hidup kekal di dalamnya. Itulah warisan yang disediakan Tuhan lewat Yesus ya, di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di dalam Efesus pasal 2 di sana dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kasih karunia bukan hasil kerja keras kita, tetapi pemberian dari Allah. Nah saudara, kita harus sama-sama sadar bahwa ada tujuan kasih karunia yang Tuhan inginkan untuk kita sama-sama tahu dan sama-sama kita hidupi dan lakukan dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu bukan hanya tiket menuju ke surga, tetapi kasih karunia adalah kuasa untuk hidup baru di bumi ini. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tapi juga untuk sesuatu. Saya ulangi lagi ya saudara. Tuhan tidak menyelamatkan kita tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tapi juga untuk sesuatu. Ada satu tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan berhenti di situ, tidak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kasih karunia Allah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Titus 2 ayat 11-12 di sana dikatakan bahwa kasih karunia itu akan mendidik kita, menolong kita untuk meninggalkan kefasikan. Kasih karunia bukan surat izin untuk berbuat dosa, tapi adalah kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Jadi kalau kita benar-benar mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita tidak ingin melukai kasih itu dengan cara hidup yang sembarangan. Jadi saudara, yuk kita kembali lagi lihat, periksa hidup kita. Apakah hidup kita ini masih hidup dengan sembarangan? Kita perlakukan tubuh kita, hidup kita dengan cara-cara yang melukai hati Tuhan, atau kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari penjara, tentunya kita tidak ingin kembali masuk ke dalam penjara itu lagi. Jadi demikian juga orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa,
Yuk kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Nah, itu yang pertama, tujuan kasih karunia. Yang kedua adalah, apa sih tujuan kasih karunia? Untuk menyerupai Kristus. Saudara, jadi selain kita hidup di dalam pertobatan dan kekudusan, Tuhan juga mau lewat kasih karunia itu kita semakin menyerupai Kristus. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kasih karunia bukan hanya untuk mengubah status kita. Jadi kasih karunia itu mengubah status kita yang dulu jadi budak dosa, menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris, tapi juga mengubah karakter kita. Nah saudara, kasih karunia bukan cuma mengubah status saudara dan saya, tapi juga mengubah karakter saudara dan saya. Kasih karunia bekerja setiap hari untuk membentuk kita serupa seperti Kristus. Jadi kita yang dulu orang yang tidak sabar, sekarang kita dirubah Tuhan menjadi semakin sabar dan belajar bersabar. Kita yang dulu kita yang dulu hidup dalam susah mengampuni, sekarang belajar mengampuni. Kita yang dulu takut, hidup dalam ketakutan, kecemasan, ketidakamanan, ya, kita kini belajar untuk menjadi percaya penuh kepada Tuhan. Hal-hal ini akan membuat kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan setiap kali kita berubah ke arah Kristus, kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ayo waktu kita mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kasih karunia itu bekerja, anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, yang ketiga, kasih karunia tadi selain hidup dalam pertobatan kekudusan, menyerupai Kristus. Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh kasih karunia itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Yuk sama-sama kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sama-sama yuk kita baca bareng-bareng ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saudara, ada satu progres, ada satu step berikutnya pada waktu kasih karunia itu diberikan dalam kehidupan setiap kita yang memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak hanya berhenti di situ, tapi ada penugasan kembali yang berikutnya, yang Tuhan ingin sama-sama, yuk saudara dan saya lakukan hal itu. Kita tidak diselamatkan karena pekerjaan baik, tetapi kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Jadi kasih karunia sejati tidak membuat kita pasif, tapi kasih karunia yang sejati menggerakkan kita untuk melayani, saudara. Jadi di sini ada satu pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang sadar diampuni, dia akan mudah mengampuni. Ya. Orang yang sadar diselamatkan akan rindu untuk menyelamatkan orang lain. Jadi saudara, yuk ada satu hal yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya kerjakan dari kasih karunia yang sudah kita warisi melalui Yesus dalam hidup kita. Ada satu pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan bersama-sama. Nah, ayo aplikasinya gimana kita hidup sebagai pewaris karunia? Aplikasinya buat kita seperti apa, saudara? Yang pertama, yuk sama-sama kita bertumbuh dalam
kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Petrus suatu kali mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di sana dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia tidak berhenti di hari waktu kita menerima keselamatan. Itu barulah sebuah permulaan, barulah sebuah awal dalam hidup kita. Tapi kita perlu terus bertumbuh. Lewat apa saja? Lewat saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu kita terus menjaga kehidupan kita dengan doa kita. Dan kita terus bertumbuh lewat bersekutu dengan tubuh Kristus. Bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Saudara, kita perlu mengalami kasih karunia, bertumbuh dan mengenal Tuhan. Lewat apa? Secara pribadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, waktu kita memiliki kehidupan doa, dan kita bersekutu dengan saudara seiman, dengan tubuh Kristus yang lain. Jadi kita mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sudah menjadi orang Kristen yang hidupnya sendiri, terisolasi, soliter, yuk sama-sama saya ajak. Saudara mungkin sudah merenungkan firman Tuhan. Saudara mungkin sudah punya kehidupan doa. Saya ajak saudara bersekutu dengan tubuh Kristus. Karena di dalam kelompok atau komunitas, kelompok kecil, care cell, saudara di sana sudah belajar untuk tumbuh, mengenal kasih karunia dan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena di dalam komunitas sel, care cell adalah tempat yang paling baik untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan. Waktu kita ketemu dengan orang yang menguji kesabaran kita, kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Waktu kita ketemu orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Waktu kita bertemu dengan orang yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, yang nggak ideal menurut kita, disitulah kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jadi seperti tanaman yang perlu disiram agar berbuah, demikian juga kasih karunia itu dipelihara supaya bertumbuh dalam hidup kita. Yang kedua, aplikasi yang bisa kita kerjakan sebagai pewaris kasih karunia Tuhan adalah kita menjadi saluran kasih karunia. Artinya kita menjadi saluran pertolongan Tuhan buat orang lain. Petrus juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diterima. Jadi kita sebagai pewaris, kita adalah pewaris yang dipercaya untuk membagikan warisan itu. Jadi warisan itu bukan hanya dipercayakan kepada kita, tapi kita juga mau untuk membagikan warisan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi jadilah saluran kasih karunia buat kehidupan orang lain. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita bisa mengaplikasikan sebagai pewaris kasih karunia, kita menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain. Jadi bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan dan disalurkan. Kita bisa lakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari, menolong teman yang sedang jatuh, menolong teman yang sedang menyimpang, bukan malah menghakimi. Sebagai saluran dari kasih karunia, kita bisa melihat orang yang sedang jatuh dalam dosa, teman kita yang sedang menyimpang. Kita tidak menghakimi, tapi kita menjadi orang yang menolong, tangan yang menolong buat mereka untuk bangkit kembali. Yang kedua, kita juga bisa jadi pendengar buat teman kita yang sedang terluka. Saudara, kita bisa memberikan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan curahan hati mereka. Kita bisa menjadi saluran kasih karunia buat mereka. Kita juga bisa menguatkan orang yang lemah hatinya. Saat orang lain mengalami pergumulan, kesesakan,
kita bisa menghibur mereka, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa meneguhkan mereka, sehingga mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa beroleh kasih, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Jadi setiap tindakan kasih itu adalah wujud kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa kita kerjakan. Lalu aplikasi apa berikutnya lagi? Hidup dalam kesatuan sebagai sesama pewaris. Saudara, kita di dalam kehidupan kita sebagai sesama orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan mewarisi kasih karunia, kita hidup di dalam sebuah kesatuan. Roma 12 ayat 4-5 di sana dikatakan, kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan sebuah nasihat dari Paulus di Efesus 4 ayat 3-4. Yuk sama-sama kita buka Efesus 4 ayat 3-4. Kita baca bersama-sama. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Amin. Jadi kita di sana, kita bisa belajar mengaplikasikan sebagai pewaris kasih karunia, kita memelihara kesatuan roh, ya, sebagai satu tubuh, karena kita dipanggil kepada satu pengharapan yang sama. Jadi sebagai sesama pewaris kasih karunia, kita nggak berjalan masing-masing, kita nggak berjalan sendiri-sendiri, ya. Tapi kita berjalan di dalam satu kesatuan. Kita berjalan di dalam derap langkah yang bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Yesus tidak hanya menyelamatkan individu, tapi juga membentuk komunitas kasih, yaitu tubuh Kristus. Jadi kalau tadi kita belajar lihat bahwa Yesus sebagai seorang pendaki yang membuka jalur yang baru, kita bisa membayangkan kita sebagai tim pendaki gunung, ya. Yesus ini adalah pemimpin ekspedisi yang sudah membuka jalan ke puncak. Tapi Tuhan Yesus juga ingin supaya kita tidak mendakinya sendirian. Jadi kalau kita mendaki bersama-sama, ya, seperti lagu sekolah mingguku, mendaki ke Bukit Sion, ya, ku jalani bersama-sama. Ya. Kalau ada yang jatuh saat mendaki, kita menolong. Kalau ada yang lelah, kita mendukungnya. Itu artinya hidup sebagai sesama pewaris kasih karunia. Ya. Naik bersama-sama sampai puncak bersama-sama. Ya. Jadi kita bisa belajar menjaga sebagai kesatuan, hidup dalam kesatuan sebagai teman pewaris. Kita bisa lakukan dengan menjaga kesatuan hati di dalam keluarga kita, menjaga kesatuan hati di dalam pelayanan kita, menjaga kesatuan hati di dalam jemaat kita. Ya. Kita juga menghindari iri hati dan persaingan rohani. Kadang-kadang orang Kristen sebagai sesama tim pendaki gunung, kita berlomba-lomba siapa yang lebih dulu, siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling berhasil, siapa yang paling dulu melakukan, menjadi FOMO, ya. Tanpa terasa dalam hidup kita sebagai pewaris kasih karunia, kita terjebak di dalam persaingan rohani. Ya. Kita berkompetisi satu dengan yang lain. Tapi yuk sama-sama kita belajar di sini. Kita sebagai pewaris kasih karunia, kita nggak membandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi kita belajar untuk sama-sama menjaga kesatuan hati kita, bergerak bersama-sama. Ya. Jadi yuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling melayani. Karena kasih karunia yang sejati itu selalu menumbuhkan kesatuan, bukan perpecahan. Nah, saudara, kita bisa lakukan tindakan-tindakan praktis aplikasi sebagai
pewaris kasih karunia nih, hidup sebagai pewaris kasih karunia, ada 3 hal tadi. Yuk sama-sama kita kerjakan dalam kehidupan kita pribadi, di dalam interaksi kita dengan orang lain, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Yuk sama-sama kita bisa lakukan. Yesus sudah membuka jalan buat kita, dan kita menerima warisan kasih karunia dari Dia. Jadi sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, saya sudah menjadi pewaris yang bertanggung jawab enggak kepada Tuhan? Ya, apakah kita hidup seolah-olah kita belum menerima apa-apa? Saudara, kasih karunia yang sejati akan membuat kita menjadi rendah hati, membuat kita semakin bertumbuh, dan kita melayani. Sehingga nanti kalau sampai pada satu saatnya Tuhan menjumpai kita, Tuhan bisa mengatakan, wah baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Biarlah itu ya kata-kata dan kalimat yang Tuhan sampaikan kepada kita di akhir kehidupan kita. Sehingga tanpa usaha kita dan pekerjaan kita, ada kasih karunia yang memampukan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Yuk saudara, kita renungkan kebenaran ini, kita renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dia yang mengawali, dan kita menerima apa yang Dia sudah lakukan. Dan yuk sama-sama kita bergerak sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima warisan kasih karunia itu. Kita lakukan dengan sepenuh hati, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya biarlah kasih karunia itu semakin memampukan saudara, semakin membuat kita sama-sama bertumbuh dan mencapai tujuan yang seperti Tuhan inginkan dan menyenangkan hati Tuhan. Yuk hari ini kita akhiri renungan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita berdoa, dan saya ajak saudara untuk kita memuliakan Tuhan di dalam pujian kita hari ini. Yuk sama-sama kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Yuk dengan segenap hati kita muliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi, mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kudus,
lagi musik menyanyikan lagu ini, biar hari ini kita merenungkan kembali kehidupan kita. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak kasih karunia yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari, kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kita menginjak-injak anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah yang seharusnya kita nggak layak terima, tapi Tuhan berikan itu. Karena begitu mahal harganya buat hidup kita. Biarlah hari ini kita menyadari bahwa Tuhan sudah mewariskan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Biarlah hari ini hidup kita sepadan dengan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin gelap, semakin tidak menentu. Hari ini biarlah Tuhan panggil kita. Kita ingat kembali bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Dan bukan hanya status itu yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia itu sudah ditanamkan dan dianugerahkan dalam kehidupan kita. Ya saudara, hari-hari ini biarlah kita kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kita kembali ke hati Tuhan. Kita arahkan kembali. Kita arahkan kembali hidup kita, hati kita kepada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita, sebagai the center of our life. Biarlah kasih karunia itu terus mengalir dalam kehidupan kita, tidak putus-putusnya, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan untuk menjadi saluran kasih karunia bagi banyak orang, bagi dunia ini yang sedang terhilang, yang di dalam kegelapan. Biarlah hari-hari ini kita sama-sama terus mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai pewaris kasih karunia untuk kami hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Tuhan panggil kami untuk jadi terang, untuk menjadi saksi, menjadi garam buat mereka, sehingga banyak orang memperoleh kasih karunia itu lewat kehidupan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena pekerjaan baik yang kami kerjakan, tapi karena ada anugerah Tuhan yang tersalurkan, yang menyentuh kehidupan orang lain, yang menyentuh hati mereka, sehingga mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka menekuk lutut mereka menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami menjadi alat-alat-Mu di dunia ini. Lebih lagi ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari-hari ini mereka di dalam pergumulan mereka yang ada di dalam setiap kesesakan yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga demi keluarga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan tercurah atas mereka juga. Di sana ada pintu yang dibukakan, di sana ada jawaban yang Tuhan berikan, di sana ada solusi yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan mereka. Ada mujizat di sana, ada berkat yang disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Setiap mereka yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang mereka lakukan, dalam usaha mereka, di sana ada kekuatan Tuhan yang mengalir. Di sana ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh melihat pintu terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka sedang mengalami pergumulan di dalam hati mereka, di dalam setiap hubungan mereka, relationship yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, yang memampukan mereka untuk mereka belajar memberikan pengampunan, belajar untuk memberikan kasih itu berlimpah-limpah, sehingga mereka Tuhan mengalami kedewasaan, mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati mereka yang sakit,
mereka yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan turun atas hidup mereka. Apapun nama penyakitnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Rafa, menyembuhkan dan menyentuh kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus hidup sebagai anak-anak terang, bukan secara hidup sendiri, tapi kami boleh hidup di dalam komunitas. Kau memberkati setiap komunitas-komunitas yang ada. Tuhan berkati setiap hidup anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh jadi berkat. Mereka boleh bergandeng tangan, bersehati untuk memberkati orang lain, untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau terus berkati umat-Mu dimanapun mereka ada. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah, kasih karunia itu semakin nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka sadar mereka menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri mesbah doa hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau angkat dua tangan kami untuk kami terima berkat Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat dua tangan kita. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa kita di surga, dan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan berkati.